Jika kita perhatikan lingkungan sekitar kita, ada banyak sekali benda-benda atau bangunan yang memiliki sudut tertentu. Misalnya, sudut dahan dengan ranting, lekukan batuan, penggaris berbentuk segitiga, ataupun sudut yang terbentuk antara jarum panjang dan jarum pendek pada sebuah jam dinding. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hubungan antara sisi dan sudut dalam suatu segitiga dan sifat-sifat serta penerapannya dalam berbagai bidang, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di C. Panjang sisi di hadapan sudut A, jadi sudut A, itu adalah A satuan. Kita tuliskan huruf A kecil. Kemudian panjang sisi di depan sudut B, itu adalah B satuan. Sementara panjang sisi di depan sudut C adalah C satuan. Jadi untuk panjang sisi dilambangkan dengan huruf kecil, sementara untuk nama sudut dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, pada gambar ini diketahui sudut BAC, jadi sudut BAC sama dengan sudut alfa. Yang dimaksud adalah yang ini. Sisi BC sama dengan A. Kita tuliskan BC sama dengan A. Ini disebut sisi di depan sudut alfa, atau bisa disingkat dengan D, sisi depan. Kemudian sisi AC sama dengan B. Sisi AC sama dengan B. Ini disebut sisi di samping sudut alfa, atau disingkat dengan SA. Kemudian sisi AB sama dengan C. Ini disebut sisi miring atau hipotenusa, disingkat dengan Mi. Jadi ciri-ciri sisi miring yaitu berada di depan sudut siku-siku. Pasti itu adalah sisi miring. Nah, dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC dapat ditentukan perbandingan trigonometri, yaitu sin alfa sama dengan sisi, jadi saya singkat S, sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Ini sama dengan sisi di depan sudut alfa adalah A. Sisi miring adalah C, maka sama dengan A per C. Atau kalau disingkat menjadi sin demi. Artinya, sin itu perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring, sama dengan B per C, atau disingkat dengan cosami. Kemudian tan alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa, sama dengan A per B, disingkat dengan tan desa. Kemudian perbandingan trigonometri yang keempat yaitu secant alfa sama dengan perbandingan sisi miring dengan sisi di samping sudut alfa, sama dengan C per B. Kalau disingkat secant misah. Kemudian untuk cosecant alfa sama dengan perbandingan sisi miring dibagi dengan sisi di depan sudut alfa, sama dengan C per A, atau disingkat cosecant mi D.
Kemudian perbandingan yang terakhir yaitu kotangan alfa, disingkat dengan kotan, sama dengan perbandingan sisi di samping sudut alfa dibagi dengan sisi di depan sudut alfa, sama dengan B per A, atau disingkat dengan, kalau kotangan itu samping depan atau sade. Jadi istilah yang di dalam kurung ini adalah istilah-istilah yang saya gunakan agar lebih mudah menghafal perbandingan trigonometri, khususnya pada segitiga siku-siku. Jadi yang perlu dikuasai terlebih dahulu bagaimana membedakan antara sisi di depan, sisi di samping, dan sisi miring. Misalnya ada segitiga siku-siku yang gambarnya seperti ini. Ya, misalnya ini ya. Siku-sikunya di sini. Misalnya nama segitiganya adalah segitiga ABC. Nah, yang termasuk sisi miring di sini yaitu sisi AC. Kalau kita perhatikan ya, ketiga sisinya adalah miring semua. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan yaitu sisi miring selalu berada di depan sudut siku-siku. Maka sisi miringnya adalah sisi B atau sisi AC. Kemudian untuk menentukan yang mana sisi depan, yang mana sisi miring, itu tergantung dari sudut yang diamati. Misalnya kita menganggap bahwa sudut alfa itu ada di C. Maka yang termasuk sisi depan itu pasti sisi AB atau sisi C. Dan sisi samping itu adalah BC atau sisi A. Kalau dilihat dari sudut C. Sementara kalau kita perhatikan misalnya di sudut beta. Kalau dilihat dari sudut A atau sudut beta, maka yang termasuk sisi depan itu adalah ini yang di depan sudut B, yaitu sisi A. Sisi sampingnya adalah C. Dan sisi miringnya itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Intinya, jangan terpengaruh dengan gambar segitiga siku-siku yang diputar-putar. Yang perlu diperhatikan adalah di mana letak sudut X atau sudut alfa atau sudut beta. Jadi sudut yang diamati. Sehingga dapat dengan mudah ditentukan yang mana sisi depan, yang mana sisi samping, dan yang mana sisi miring. Ya, agar lebih mudah memahami materi ini, kita langsung saja